Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan belajar bersama di mata pelajaran IPS bersama Ustazah Heni. Semoga kalian selalu semangat ya dalam belajar, karena menuntut ilmu akan diberikan keberkahan yang sangat banyak oleh Allah. Di sini kita akan belajar mengenai sejarah dan potensi ekonomi maritim di Indonesia. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Simak materi berikut ini dan simak juga soal latihan yang nanti akan kalian kerjakan. Nah, sebelumnya kalian telah belajar perdagangan antar daerah dan juga perdagangan internasional. Sekarang kita akan belajar mengenai ekonomi maritim di Indonesia. Nah, ekonomi maritim di Indonesia itu sangat potensial sekali karena Indonesia memang negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau dan juga lautan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam dalam bidang kelautan dan juga kemaritiman. Untuk itu, Indonesia perlu mengolah potensi yang telah ada ini. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan belajar mengenai sejarah ekonomi maritim di Indonesia. Kira-kira bagaimana sih sejarah ekonomi maritim di Indonesia? Apakah memang sudah dikembangkan sejak dulu atau baru dikembangkan saat ini? Dan ternyata sejarah ekonomi maritim di Indonesia itu menyebutkan bahwa ekonomi maritim itu sudah dikembangkan sejak dahulu, yaitu oleh Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-5. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha dan merupakan kerajaan maritim terbesar. Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang sangat besar dan ini menjadikan Palembang sebagai ibu kotanya. Kerajaan Sriwijaya dari dahulu memiliki posisi yang sangat strategis karena ia memiliki Selat Malaka dan Selat Malaka merupakan pintu gerbang perdagangan Sriwijaya. Dari dahulu, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan yang sangat ramai. Jadi di sana banyak bangsa-bangsa dari luar negeri atau dari seluruh dunia itu akan hilir mudik menyeberangi Selat Malaka. Saat itu Sriwijaya mampu memperdagangkan sejumlah komoditas seperti kamper, cendana, dan gaharu. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah terbayangkan bagaimana besarnya potensi kemaritiman di Indonesia? Bahkan sejak zaman dahulu kita itu sudah mengandalkan potensi yang berkaitan dengan kemaritiman ini. Oke, jadi begitulah sejarah ekonomi maritim di Indonesia pada masa sebelum penjajahan. Untuk selanjutnya, kita akan belajar bagaimana sejarah ekonomi maritim di Indonesia pada masa penjajahan. Nah, pada zaman dahulu, bangsa Eropa itu berbondong-bondong masuk ke Indonesia karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, terutama terkait rempah-rempah. Pada zaman dahulu, bangsa-bangsa penjajah dari Eropa ini menguasai seluruh wilayah Indonesia, baik dari segi pelabuhannya dan juga perdagangannya. Portugis sempat menguasai Maluku dan juga memperjualbelikan rempah-rempah seperti lada. Inggris sempat membangun jalan perdagangan dengan daerah Batavia dan Ambon di Indonesia. Dan selanjutnya Belanda melalui VOC menguasai berbagai wilayah di Indonesia. Nah, jadi banyak sekali kan anak-anak yang ingin menguasai Indonesia karena memang Indonesia itu memiliki kekayaan alam dan juga potensi kemaritiman yang sangat banyak. Oke anak-anak, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan mengenai sejarah kemaritiman pada masa kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan,
Atau lebih tepatnya pada zaman Hindia Belanda, wilayah laut teritorial Indonesia itu hanya diukur 3 mil. Nah, jadi banyak sekali wilayah-wilayah laut yang ada di sekitar kepulauan Indonesia itu bukan milik Indonesia, tapi milik internasional. Jadi negara-negara lain itu boleh mengambil sumber daya alam ataupun potensi yang ada di dalam laut yang ada di wilayah Indonesia tersebut, karena hanya 3 mil yang diakui sebagai laut teritorial Indonesia. Nah, pada masa kemerdekaan, tepatnya pada masa Presiden Soekarno, itu diadakan sebuah deklarasi yang dinamakan Deklarasi Juanda atau Deklarasi Wawasan Nusantara. Nah, berdasarkan deklarasi itu, Indonesia menyatakan bahwa Laut Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, laut-laut yang berada di dalam wilayah Indonesia, di dalam pulau-pulau Indonesia itu merupakan milik Indonesia atau merupakan milik Negara Kesatuan Indonesia yang tak terpisahkan. Konsep tersebut awalnya diperjuangkan di PBB dan akhirnya PBB menyetujui keputusan tersebut. Pada masa ini juga, Indonesia menasionalisasi sejumlah perusahaan-perusahaan Belanda yang berkaitan dengan perekonomian maritim. Selanjutnya, pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, pernah dibentuk Kementerian Perhubungan Laut, Kementerian Perindustrian Maritim, dan Kementerian Kemaritiman, dan juga Kementerian Sumber Daya Ikan. Untuk selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan sejarah ekonomi maritim pada masa Presiden Soeharto. Nah, pada masa Presiden Soeharto, Kementerian Perhubungan Laut selanjutnya dilebur dalam Kementerian Perhubungan. Dan selain itu, Kementerian Sumber Daya Ikan dilebur dalam Kementerian Pertanian. Nah, pada masa Presiden Soeharto juga di sini Indonesia itu berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Nah, jadi di sini konsepnya Indonesia itu sebagai negara kepulauan dan juga dikenal sebagai negara wawasan Nusantara. Dan akhirnya pengakuan ini didapat melalui PBB dengan dokumen yang dinamakan dokumen UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, jadi seperti itu pada masa era kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia itu berhasil mendapat pengakuan dari internasional bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, untuk selanjutnya pada masa Presiden Habibie itu yang merupakan presiden ketiga Indonesia, yang paling terkenal yaitu ia meluncurkan deklarasi Bunaken. Nah, melalui deklarasi Bunaken tersebut dinyatakan bahwa visi pembangunan kelautan Indonesia. Nah, selanjutnya pengganti Habibie atau Abdurrahman Wahid itu membentuk yang namanya Departemen Eksplorasi Kelautan. Untuk selanjutnya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini ada yang namanya menghasilkan sebuah instruksi presiden. Jadi instruksi presiden ini yaitu berisi tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional. Jadi melalui instruksi presiden ini semua kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus dimiliki secara domestik. Jadi maksud dimiliki secara domestik ini merupakan dimiliki oleh Indonesia atau dimiliki oleh warga Indonesia. Nah, jadi melalui peraturan tersebut di sini perusahaan pelayaran lokal ini dapat tumbuh dengan pesat di Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu masa Presiden Joko Widodo. Jadi pada masa Presiden Joko Widodo ini dia menyatakan visi kemaritiman sebagai bagian utama pemerintahan. Nah, hal tersebut diwujudkan melalui adanya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Oke, selanjutnya Presiden Joko Widodo juga mencanangkan 5 pilar pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia pada KTT Asia Timur pada tahun 2014. Nah, begitulah sejarah kemaritiman di Indonesia dan juga perkembangannya dari sebelum merdeka, dari kerajaan-kerajaan Sriwijaya sampai pada masa pemerintahan Joko Widodo. Bagaimana anak-anak, sudah paham kan? Nah, untuk selanjutnya Ustazah lanjutkan ya mengenai bagaimana sih potensi ekonomi maritim di Indonesia. Nah, pasti udah kebayang bagi kalian pasti banyak banget potensi kemaritiman di Indonesia. Nah, pasti kalian penasaran kan, apa saja sih faktor penyebab yang bisa menyebabkan bahwa potensi maritim di Indonesia itu sangat banyak? Oke, kalau begitu akan Ustazah jelaskan mengenai faktor penyebab keanekaragaman hayati di Laut Indonesia. Nah, keanekaragaman hayati ini di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Jadi dengan Indonesia ini memiliki letak di sekitar garis khatulistiwa, itu merupakan berkah yang sangat besar yang diberikan Allah untuk negara kita. Karena di tempat inilah sinar matahari dapat bersinar sepanjang tahun, dan kondisi inilah yang memungkinkan Laut Indonesia ini memiliki banyak sekali biota-biota laut dan sumber daya alamnya. Karena dengan sinar matahari yang dapat mencapai dasar Laut Indonesia ini memungkinkan banyaknya terumbu karang yang merupakan habitat hidup hewan-hewan. Selanjutnya gangga yang merupakan makanan untuk hewan-hewan laut. Selain itu juga kondisi laut Indonesia menjadi hangat karena matahari yang bersinar sepanjang tahun itu. Dan ini memungkinkan untuk biota-biota laut seperti ikan-ikan itu dapat tumbuh dengan nyaman dan juga berkembang di laut Indonesia. Nah, hal ini tentunya berbeda ya dengan laut-laut yang terdapat di negara-negara dengan iklim subtropis atau iklim sedang atau bahkan iklim dingin. Di sana sinar matahari itu tidak menyinari sepanjang tahun, sehingga laut di sana sangat dingin dan tidak cocok bagi tumbuh-tumbuhnya terumbu karang ataupun alga, dan semakin ke arah kutub, biota-biota laut itu semakin sedikit spesiesnya. Karena habitatnya atau tempat hidupnya itu tidak memungkinkan dan tidak cocok, karena di sana suhunya sangat dingin dan sinar matahari itu tidak menyinari sepanjang tahun. Nah, untuk yang kedua yaitu Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Jadi pulau-pulau yang terpisah satu sama lain itu membuat aneka ragam hayati yang unik dapat berkembang di pulau-pulau yang saling terpisah tersebut. Makhluk laut itu berkembang di tepian laut karena nutrisi yang mengalir ke laut lewat sungai. Untuk yang ketiga yaitu Indonesia memiliki banyak gunung, baik di darat maupun di dasar laut. Nah, jadi gunung-gunung ini akan memuntahkan mineral penting dari perut bumi. Nah, jadi mineral-mineral itulah yang nantinya akan berguna untuk nutrisi bagi perkembangan hewan-hewan yang ada di laut. Dan yang terakhir adalah Indonesia memiliki wilayah geologis tertentu. Jadi di sini Indonesia itu sangat spesial sekali ya, karena di sini Indonesia merupakan pertemuan dua paparan, yaitu paparan Sunda dan juga paparan Sahul. Nah, ini menyebabkan bahwa laut-laut di Indonesia itu merupakan laut-laut yang dangkal, dan laut-laut yang dangkal ini sangat potensial sekali. Karena keanekaragaman hayati atau keanekaragaman biota laut ini sangat kaya atau sangat banyak ragamnya itu di wilayah laut dangkal. Jadi misalnya terumbu karang, terus laut ikan-ikan kecil, lalu alga, dan juga banyak spesies ikan itu bisa hidup di laut yang dangkal. Jika laut dalam itu hanya memungkinkan ikan-ikan dengan tubuh yang besar, misalkan hiu, lumba-lumba, itu hanya ikan-ikan tersebut yang mampu hidup di laut dalam.
Jadi adanya laut dangkal di Indonesia itu sangat potensial sekali karena di situ banyak biota laut yang bisa hidup di dalamnya dan itu merupakan tempat yang paling kaya akan ikan. Oke, baiklah anak-anak sudah lebih paham kan materi tentang ekonomi maritim di Indonesia? Jika sudah paham, silakan kalian lanjutkan pembelajaran dengan mengerjakan soal latihan 5. Kerjakan dengan sesama ya. Dan utamakan kejujuran serta kegigihan. Semoga barokah, tetap semangat untuk belajar. Ustazah akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.